Saya pamit ya. Cinta saya terlalu besar sama kamu, Sa. Dan satu-satunya cara supaya saya bisa melupakan kamu ya saya harus pergi dari kamu. Saya minta maaf sekali atas keegoisan ini. Saya akan mendoakan kamu supaya kamu akan dapat seseorang yang benar-benar bisa mengobati luka kamu dan menemani kamu. Saya juga akan mendoakan untuk kebahagiaan kamu, Sa. Maju dengan membawa semua kenangan manis dan meninggalkan semua kenangan dan kesedihan yang memang harus kita tinggalkan. Bawalah kenangan manis Andin bersama kamu, Nak. Kalau Mama boleh usul, lebih baik kamu membawa sebagian barang-barang atau baju-baju Andin yang hanya membawa kenangan manis kalian berdua, dan baju-baju ataupun barang-barang yang mengingatkan kamu akan segala kesedihan. Walaupun Mama yakin itu tidak ada, hanya kenangan manis yang akan kamu ingat, sebaiknya kamu sumbangkan saja yang membutuhkan. Dan Mama yakin Andin pasti akan setuju dengan ide ini. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan baju, barang-barang. And I'm sure. Enggak, aku nggak setuju kalau baju ini dikasih sama orang. Biarin baju mama sama kita, Pak. Jangan dikasih orang. Aku juga nggak mau kita pindah, Pak. Sayang. Untuk masalah pindah kan kemarin Rena udah setuju. Dia kemarin bilang iya. Terus sekarang berubah lagi. Kenapa? Maaf ya Bu Bos, Pak Bos. Harusnya tadi saya larang Rena. Tiba-tiba dia lari, Bu. Oh, masa bapak aja yang pindah? Aku nggak apa-apa di sini aja. Aku mau jaga semua barang-barang mama. Aku masih baju-baju mama. Nih, Riki di situ, karena di Mirna. situ. Sit next to me. Ingat ya, di sini jangan pernah ada yang duduk. Ya. Ini kursinya Andin. Oh, it's okay. Kita ikuti dulu kemauan Rena. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Kita ikuti dulu kemauan dia. Give time. Oma, kita nggak jadi pindah dari sini. Kalau untuk masalah baju, semua barang-barang mama nanti papa simpan. Gak akan dikasih sama orang. Papa juga gak mau orang lain pakai baju mama. Atau pakai barang mama. Tapi kalau untuk pindah, harus ya. Tapi aku nggak mau pindah, Pak. Kenapa sih selama mama pergi? Di rumah ini nggak mau ada yang dengerin aku. Rena, Ini ya, tunggu aja. Maaf ya, Mama bingung terus terang. Setelah aku sholat istiqoroh, Ma. Jujur, aku sedikit lebih tenang. Dan yakin dengan keputusanku pindah. Karena rumah ini rumah yang Andin sering ceritakan.
Dia kepingin, dia punya impian. Cuman terkadang yang masih membuat pikiranku gak tenang itu adalah kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang menemukan Askara, terus dia tahu alamat rumah kita adalah rumah yang ini. Nanti bawa Askara ke sini dan ternyata kita yang sudah nggak di sini. Dan nggak tahu alamat rumah yang baru itu. Mama ngerti. Tapi maaf Mama, tadi sempat bingung, tapi setelah kamu cerita, kamu sudah yakin dan ikuti kata hati kamu. Anyway, kamu juga sudah sholat istiqoroh, kamu sudah diberikan petunjuk sama Allah dengan menguatkan hati kamu dan keputusan kamu, then do it. Perkara nanti alamat, insya Allah Askara segera ditemukan, pasti akan ada jalan, orang pasti akan menemukan alamat baru seorang Aldebaran Alfahri. Itu akan mudah. Lagi pula nanti di sini kan pasti akan ada yang jaga dan mereka akan memberikan informasi mengenai rumah baru nanti. Jadi kamu jangan khawatir, ya. Nah, kamu sana, go kejar Rena. Pelan-pelan tapi ya. Ya. Sebentar ya. Ya. Andin. Sa, kenapa? Kamu lagi ada apa, sayang? Kamu nelfon siapa? Nah, aku dari tadi nelfonin Nabi, tapi nggak diangkat-angkat. Lagi meeting kali, Nak. Udah sabar aja dulu. Enggak, masalahnya tadi aku udah telepon kantornya. Kata resepsionisnya, Abi tuh belum sampai kantor. Belum ada Abi, dan dia nggak tahu apa-apa. Apa terjadi sesuatu ya sama Abi, mah? Enggak, kamu mikirnya jangan ke situ dong. Insya Allah Abi baik-baik aja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus gue lakukan? Nggak ngangkat telepon, harusnya kan biasa aja. Tapi kenapa hari ini gue ngerasa ada yang nggak biasa? Udah, biar Papa aja. Maafin saya, Sa. Langkah ini yang harus saya ambil. Walaupun saya tahu kan sangat berat melakukan ini. Sebenarnya saya cinta sama kamu, Sa. Dan saya udah menyimpan rasa ini udah lama. Makasih ya. Kamu udah baik sama saya. Udah mau berbagi dan ngajak saya ke tempat seindah ini. Kalau saya belum siap untuk membuka hati untuk siapapun. Tapi saya berterima kasih sama kamu. Kamu sudah menawarkan menjadi sahabat untuk saya. Kita sepakat untuk bersahabat. Tapi ternyata saya nggak bisa membohongi diri sendiri. Saya nggak bisa menghapus rasa cinta saya. Karena itu walaupun sakit, saya akan tetap memilih jalan ini.
Selamat tinggal, Sa. Berjauhan adalah cara terbaik untuk kita sekarang. Dan mudah-mudahan semua gejolak perasaan di hati saya ini lambat laun bisa mereda. Sebentar lagi kita sampai bandara, Pak. Bapak mau langsung turun di gate? Iya, Pak. Langsung aja. Baik, Pak. Sa, ada paket buat kamu dari Abi. Paket. Oh. Saya minta maaf ya kalau saya memberikan cincin ini lewat cara ini. Cincin ini tadinya mau saya berikan untuk kamu kalau kamu mau menerima cinta saya. Dan setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya berikan juga. Walaupun kamu menolak saya, mungkin bisa kamu jadikan sekedar kenangan bahwa saya pernah hadir di dalam hidup kamu. Saya pamit ya. Cinta saya terlalu besar sama kamu, Sa. Dan satu-satunya cara supaya saya bisa melupakan kamu ya saya harus pergi dari kamu. Saya minta maaf sekali atas keegoisan ini. Saya akan mendoakan kamu supaya kamu akan dapat seseorang yang benar-benar bisa mengobati luka kamu dan menemani kamu. Saya juga akan mendoakan untuk kebahagiaan kamu, Sa. Selamat tinggal. Ternyata sebegitu besar cinta Abimana sama gue. Ya, meski kepergian Abi udah bikin gue sedih. Tapi gak ada yang bisa memaksa cinta untuk tumbuh. Apalagi dengan situasi sekarang. Gue harus lebih hadir bagi keluarga besar. Mbak Andin meninggal, Askara masih hilang. Rasanya makin gak punya tempat untuk persoalan pribadi saat ini. Aku doain kamu ya, Bi, supaya kamu dapat pengganti yang lebih baik dari aku. Anak cantik. Jangan sedih gitu dong. Kalau Rena sedih gitu kan bisa jadi ikutan sedih. Udah dong, jangan sedih lagi. Rena kan anak pinter. Gimana supaya Rena nggak sedih lagi? Rena mau beli apa? Sini, ntar cus beliin. Aku nggak mau. Aku cuman nggak mau pindah. Aku mau di sini terus. Iya, Cus juga ngerti kok. Cus juga sama kayak Rena, sebenarnya agak berat banget kalau harus pindah dari rumah ini. Kalau gitu aku mau sendiri.